Selamat pagi, saya Muhammad Rifai akan menjelaskan tentang metode pembelajaran bahasa. Metode pembelajaran ialah cara yang digunakan guru pintar untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun macam-macam metode pembelajaran ialah: yang pertama ada metode pemecahan masalah, yang kedua metode inquiry, yang ketiga metode proyek, dan yang terakhir ada metode saintifik. Metode pemecahan masalah ialah suatu cara pembelajaran dengan menghadapkan siswa kepada suatu masalah untuk dipecahkan atau diselesaikan secara konseptual masalah terbuka dalam pembelajaran. Macam-macam metode pemecahan masalah. Yang pertama, metode kompetisi, metode menghindari, metode kompromi, metode kolaborasi, dan metode pengurangan konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian masalah ialah kreativitas, fleksibilitas, masalah kata, sikap, dan kemampuan menghubungkan. Contoh penerapan metode penyelesaian masalah: membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Itulah diantaranya dari contoh penerapan metode. Yang kedua ada metode inquiry, merupakan suatu strategi belajar mengajar yang mensiasati agar aspek komponen pembentukan sistem instruksional mengarah pada kearifan peserta diklat untuk mencari dan menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang mereka butuhkan. Macam-macam metode inquiry, antara lain inquiry terpimpin, inquiry bebas yang dimodifikasi. Tujuan kegiatan pembelajaran ini diantaranya keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Yang ketiga ada metode proyek, merupakan metode pembelajaran yang dilakukan secara kelompok. Tujuan penerapan metode ini ialah pengalaman belajar dalam berbagi pekerjaan dan tanggung jawab untuk dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan akhir bersama. Contoh metode proyek diantaranya menentukan pertanyaan dasar, membuat desain proyek, dan menyusun penjadwalan, dan masih banyak lagi. Metode saintifik ialah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dan berbagi teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Tujuan pendekatan ini diantaranya ada untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dan menyelesaikan masalah secara sistematik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Nah, itu diantaranya dari metode saintifik ini. Kesimpulannya adalah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai sistem perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia secara menyeluruh untuk memilih, mengorganisasikan, dan menyajikan materi pelajaran bahasa Indonesia secara teratur.
Metode bersifat prosedural, artinya penerapan pembelajaran bahasa Indonesia harus dikerjakan menurut langkah-langkah yang teratur, bertahap, yakni mulai perencanaan pembelajaran, penyajian, sampai dengan penilaian dan hasil belajar. Nah, itu adalah kesimpulan yang dari materi yang telah disampaikan. Terima kasih.